Anak perempuan itu sengaja diletakkan permen ke dalam tas oleh teman-temannya. Kemudian dia dilaporkan sebagai pencuri oleh mereka. Namun, ibu tidak mendengarkan penjelasan dan menganggap putrinya adalah pencuri. Lalu ia berbalik pergi membiarkannya dibulai. Ibu ini sejak kecil tidak mencintai anaknya. Bahkan ketika baru lahir, ia tidak pernah diberi susu. Hanya karena ayah anak tersebut bukan orang yang disukainya. Dia penuh dengan permusuhan terhadap anak ini. Ketika besar, dia bahkan tidak memperbolehkan gadis itu memanggilnya ibu di luar. Dalam hatinya, hanya ada pikiran tentang putri teman masa kecilnya. Namun, dua anak yang berulang tahun pada hari yang sama. Ibu tidak ingat untuk membeli hadiah untuk putrinya. Pada malam harinya, ibu yang mabuk berubah dari biasanya. Ia mengangkat putrinya tinggi-tinggi. Saat itu, gadis itu mengira dia juga memiliki ibu yang mencintainya. Dia juga merupakan bayi yang bahagia. Namun, ketika ibu memanggil nama Duo-Duo, dia tahu ibu itu karena mabuk. Mengira dia adalah putri teman masa kecilnya. Namun, dia masih mencoba menghibur dirinya sendiri. Ikat rambut yang baru saja diberikan oleh ibu. Pasti itu adalah hadiah masuk sekolah untuknya. Saat itulah wanita itu menyadari bahwa dia telah salah mengenali orang. Segera ia mendorong putrinya jatuh ke tanah. Menarik jepit rambut dari kepala putrinya dengan kasar. Ternyata, ibunya memang tidak mencintainya. Pria itu melihat putrinya tidak hanya tidak mendapatkan kasih sayang ibu, tetapi juga akan terus-menerus terluka oleh ibunya. Jadi ia memutuskan untuk membawa putrinya pergi dari sini. Namun gadis itu masih ingin mendapatkan hari Rabu depan untuk berfoto keluarga dengan ibunya sebelum pergi. Karena mereka tidak pernah berfoto bersama. Tak disangka, di malam hari, ibu malah datang bersama teman masa kecil dan putrinya. Mereka semua kembali ke asrama bersama. Putri teman masa kecil itu juga secara terang-terangan memanggil wanita itu, Mama. Teman masa kecil itu mengetahui identitas gadis dan ayahnya. Namun tidak menyangka bahwa ibunya langsung menyebut mereka sebagai tukang perbaikan di asrama. Meskipun mereka terkejut dengan tindakan wanita itu, namun putri tetap berusaha mengendalikan ayahnya agar tidak bertindak terburu-buru. Hanya diam-diam menuangkan segelas air untuk tamu. Dan pria brengsek itu sengaja berpura-pura lupa pada putrinya. Kemudian gadis kecil yang licik itu dengan hati-hati menjatuhkan air. Sampai tengah malam, dia terus meminta untuk minum soda. Agar putri teman masa kecil itu tidak marah, wanita itu menyuruh gadis kecil itu pergi membeli soda di malam hari. Dengan terpaksa, ayah hanya bisa menggantikan putrinya untuk pergi membeli. Untuk gadis kecil yang biasanya tidak bisa mendapatkan permen susu besar. Namun, anak-anak dari rumah lain langsung membuangnya seperti sampah. Ibu tidak hanya tidak memarahinya, tetapi juga terus menghibur. Namun, dulu karena ibunya sendiri, sebuah permen yang dengan susah payah diberikan jatuh ke tanah. Namun, ia dimarahi dengan keras. Melihat ayah kembali, dia ingin memberikan soda kepada tamu kecil. Namun, tanpa sengaja menginjak permen yang ada di tanah, yang menyebabkan soda tumpah dan membuat ibu sangat marah. Kau jelas tahu dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Masih memintanya untuk membawa soda. Melihatnya saja sudah menjengkelkan. Segera bawa dia pergi dariku. Agar tidak membuat gadis kecil yang licik marah, ibu berjanji untuk membawanya ke toko serba ada. Untuk membeli lebih banyak camilan. Di mata gadis kecil itu penuh dengan rasa iri. Karena ibunya tidak pernah membawanya pergi sekalipun. Ketika dia diundang oleh gadis kecil itu, dia sangat senang. Mengira bisa pergi berbelanja camilan seperti anak-anak lainnya. Dibawa ibunya untuk membeli camilan. Namun, tidak tahu bahwa ini hanya tipu muslihat kecil dari gadis yang licik. Terlihat di departemen store. Ibu memberi kepada gadis kecil lainnya. Membeli berbagai makanan ringan mewah. Dan dia yang belum berpengalaman, hanya bisa melihat permen di piring. Ingin makan? Kalau begitu, minta ibumu untuk membelikanmu. Ibu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Aku tidak bisa membiarkannya mengeluarkan uang terlalu banyak. Gadis kecil yang licik itu berjalan mendekatinya atas isyarat ayahnya. Mendekat ke hadapannya. Kemudian satu paket besar permen dimasukkan langsung ke dalam tas gadis kecil. Kemudian menangkap tangan gadis itu. Menganggapnya sebagai pencuri. Bahkan mengeluarkan permen dari tasnya. Menjadi saksi untuk membuktikan bahwa gadis kecil itu yang mencuri. Namun di depan ibu, apapun penjelasannya tampaknya sia-sia. Gadis kecil yang licik berulang kali memanggil wanita itu ibu. Sementara di luar, dia hanya bisa memanggilnya bibi. Dianggap orang sebagai seorang pencuri yang tidak mendapatkan pendidikan dari ibu. Namun ibu berulang kali ingin dirinya meminta maaf kepada orang lain. Hingga malam hari, dia tetap tidak mengakui telah mencuri permen. Ibu untuk menghukumnya, memutuskan untuk meninggalkannya di toko serba ada. Namun tidak disangka, dia justru dijatuhkan langsung oleh gadis kecil yang licik. Kemudian berlari ke sisi wanita itu dan bersikap manja. Sekarang matanya hanya memandang putri teman masa kecil itu. Sama sekali tidak memperhatikan gadis kecil yang menangis. Kemudian ketiga dari mereka langsung berbalik dan pergi. Sementara gadis kecil di belakang terus memanggil ibunya. Namun ketika dia mendengar dari ayahnya, ibu akan bersama diri sendiri,
saat mengambil foto keluarga di sekolah. Dia sangat senang sampai melompat-lompat. Keesokan harinya di sekolah, ini adalah pertama kalinya dia secara terang-terangan pamer pada teman-temannya. Dia bukan anak liar yang tidak punya ibu. Karena ibunya, besok akan datang ke sekolah untuk menemaninya mengambil foto keluarga. Tetapi kata-katanya, didengar oleh gadis kecil yang licik dengan sengaja. Hal pertama yang dilakukan setibanya di rumah, adalah meminta wanita itu untuk menemaninya mengambil foto keluarga besok. Meskipun sudah berjanji kepada putrinya, tapi dia tidak ingin melihat putri teman masa kecil itu tidak bahagia. Dia pun setuju untuk membantunya mengambil foto terlebih dahulu. Pada hari pengambilan foto, dia dan ayahnya duduk di dalam kelas, mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan untuk ibunya dengan penuh perhatian, karena dia ingin memberikan kejutan kecil untuk ibunya. Namun ketika siaran memanggil gadis kecil itu, ibunya belum datang. Meskipun saat itu dia sedikit kecewa, dia tetap menulis diari bahagianya. Pada saat itu semua teman-teman kecil berkata, Ibu Song Duo sangat cantik dan lembut, dan juga membawa banyak permen impor untuk teman-teman sekelas. Ayahnya merasa kasihan pada putrinya, jadi dia memutuskan untuk mengambil foto keluarga berdua dengan putrinya. Namun dia melihat sebuah keluarga bertiga yang sedang berfoto di samping. Ternyata itu adalah ibu dan gadis kecil yang licik. Ayah, aku tidak mau dia jadi ibuku lagi. Kau bawa aku pergi dari sini. Saat itu dia penuh dengan kekecewaan terhadap ibunya, mengoyak diari yang ditulis untuk ibunya, juga membuang hadiah yang disiapkan dengan cermat untuk ibunya. Hanya berdua dengan ayah, mengambil foto keluarga yang tidak lengkap itu. Sampai setelah sekolah, wanita itu baru ingat tentang janji kepada putrinya. Dan saat ini, ayah dan anak perempuan itu sudah memutuskan untuk pergi sepenuhnya. Yuan, di depan ini, aku menulis air matamu. Aku tidak bisa mencium aroma bunga plum. Mungkin,